pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Puji syukur, hari ini kita beribadah bersama-sama. Dan saudara, di dalam 1 bulan ke depan, dan bahkan sampai awal Desember, saudara, kita akan membahas surat Efesus, satu surat yang begitu berharga, yang telah diwahyukan oleh Allah. Sehingga di dalam surat ini kita akan melihat kekayaan rohani yang telah dipersiapkan untuk kita, untuk memberkati kita, untuk menumbuhkan iman kita. Nah saudara, kita mulai dari pasal 1 dengan satu tema berkat terindah bagi yang dikasihinya. Mari kita melihat Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Silakan saudara mengikuti dari Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkah rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perikop yang kita baca adalah satu bagian yang menyingkapkan kepada kita sebuah rahasia pekerjaan Allah Tritunggal yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Sebuah karya yang begitu mengagumkan dan itu disingkapkan. Misteri rahasia ini untuk kita bisa mengerti, untuk kita tahu. Nah saudara, Rasul Paulus sendiri sangat terkagum ketika melihat bagaimana rahasia ini diungkapkan, disingkapkan oleh Allah. Sampai dia berkata di dalam ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Saudara, seperti misalnya kita melihat kejadian akhir-akhir ini yang masih belum selesai, itu kejadian misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, saudara, itu ada misterinya. Tapi ketika salah satu pelaku mengungkapkan misteri itu, saudara, dia mengakui dengan jujur, akhirnya kasus itu bisa terbongkar. Dan keluarga korban, hati mereka bersyukur. Bahkan kita semua yang mendengar kasus ini juga ikut bersyukur. Karena apa? Misteri yang disembunyikan itu bisa kebongkar. Sehingga kita semua merasa bersyukur, kebenaran diungkapkan sehingga kita bisa mengerti. Nah saudara, demikian juga Rasul Paulus. Ketika kebenaran dari Allah, sesuatu yang kita tidak tahu, tapi diungkapkan oleh Allah. Saudara, Paulus berkata, terpujilah Bapa yang telah memberikan rahasia yang sangat luar biasa itu. Nah saudara, rahasia apa?
yang diungkapkan oleh Allah kepada kita. Saudara, ini terkait dengan rencana keselamatan yang telah dikerjakan di dalam Kristus oleh Allah kita, Allah Tritunggal. Ini satu rencana yang begitu mengagumkan. Ini bicara tentang berkat terindah yang diperoleh oleh orang-orang percaya di dalam Kristus. Seperti di dalam ayat 3 dikatakan, saudara, bahwa melalui di dalam Kristus, Allah itu mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari dalam surga. Saudara perhatikan, melalui Kristus, di dalam Kristus, oleh Kristus, seluruh berkat dari surga dicurahkan kepada kita. Saudara, mari kita coba menggarisbawahi kata di dalam Kristus. Mungkin kita bertanya, mengapa di dalam Kristus? Mengapa kata ini begitu penting? Mengapa semua terjadi di dalam Kristus? Saudara, ada 11 kali Rasul Paulus di dalam perikop ini menuliskan di dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Dalam Kristus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam Kristus kita ditebus. Dalam Kristus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara, kenapa di dalam Kristus? Kalau 2 kali Paulus mengatakan, itu saja sudah memberi penekanan. Tetapi kalau sampai 11 kali diulang-ulang, penekanannya begitu penting. Ada sesuatu yang perlu kita pikirkan dan perhatikan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Ada sesuatu di mana kita ini menjadi memperhatikan. Ada sesuatu yang sentral di sana. Yang tak boleh diabaikan oleh dunia, oleh zaman. Oleh semua umat manusia yang hidup di zaman ini. Betapa pentingnya kita memerlukan satu berkat rohani yang hanya terjadi, hanya dimungkinkan itu di dalam Kristus dan tidak di dalam yang lain. Saudara, ini satu berkat yang sangat eksklusif sekali. Di mana Allah itu memberikan satu berkat rohani dalam Kristus. Bukan di dalam yang lain. Bukan di luar Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bulan ini merupakan bulan reformasi. Di dalam reformasi itu ada beberapa sola. Misalnya ada sola gratia, sola fide, sola scriptura. Atau Soli Deo Gloria, Solus Christus. Nah saudara, kalau kita lihat, ini menjadi satu semboyan yang hampir tiap tahun gereja bicarakan. Termasuk gereja kita. Tetapi saudara, kalau kita lihat, Roma Katolik pada waktu itu, sebenarnya bicara juga soal Alkitab, bicara juga soal iman, bicara juga soal keselamatan, bicara juga soal Kristus. Tapi apa yang membedakan dengan apa yang dikerjakan oleh reformator? Nah saudara, saya menunjukkan satu perbedaan yang sangat penting, yaitu adalah terletak di dalam kata sola. Sola ini artinya satu-satunya. Sola ini artinya hanya. Sola ini artinya hanya oleh. Berarti oleh apa? Misalnya sola scriptura, berarti hanya Alkitab saja yang menjadi landasan otoritas tertinggi atas kehidupan kita, atas iman kita saudara. Misalnya sola gratia. Berarti hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Dan misalnya solus Christo, itu juga berarti hanya oleh Kristus. Jadi apa yang diungkapkan oleh tokoh reformator saudara, ketika mereka bicara soal sola gratia, solus Christus, itu sejalan dengan apa yang kita baca hari ini. Di dalam perikop ini, yaitu adalah hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Yesus saja kita memperoleh berkat rohani yang telah disediakan kepada kita. Artinya saudara, di luar Kristus, di luar Yesus Kristus, tidak ada berkat rohani. Di luar Yesus Kristus, kita tak mungkin memperoleh pengampunan dosa. Di luar Yesus Kristus, saudara dan saya tak mungkin memperoleh keselamatan. Jadi kita melihat betapa pentingnya satu definisi iman yang begitu jelas di dalam Kristus. Satu pegangan yang gak boleh saudara kita digoyahkan. Satu hal yang perlu kita pegang erat-erat. Di tengah tantangan zaman yang hari ini saudara banyak menggoda orang-orang Kristen untuk keluar dari dalam Kristus. Keluar meninggalkan Kristus. Mengikuti ajaran sesat, ajaran yang lain. Yang seperti sempat disinggung di dalam doa pagi kemarin saudara. Bicara soal anti Kristus.
Apa itu antikristus? Antikristus adalah mereka yang menyangkal tentang ketuhanan Kristus. Mereka yang mengaku dirinya sebagai Kristus. Dan di dalam dunia ini beberapa nabi-nabi palsu sudah mengklaim dirinya sebagai Kristus. Tapi hari ini saya memberikan satu prinsip. Siapapun dia yang mengaku diri sebagai Kristus, itu adalah nabi palsu. Seluruh kebenaran itu sudah diwahyukan di dalam firman. Dan ini sudah cukup. Dan apa yang baru, yang tidak seperti firman. Apa yang baru, sesuatu yang diciptakan, dinubuatkan. Saudara, semua yang baru itu palsu. Jadi kita jangan terkecoh. Kebenaran sudah diberi kepada kita. Alkitab. Kita berpegang kepada kebenaran. Nah saudara, Paulus itu sangat menekankan. Soal di dalam Kristus. Ini permulaan suratnya saudara. Tapi begitu tajam. Seluruh berkah rohani saudara dapat. Kita dapat itu hanya di dalam Kristus. Tidak di dalam yang lain. Nah saudara, kota Efesus pada waktu itu. Ini salah satu kota yang sangat hebat. Di kota Efesus itu ada salah satu ya. Dari 7 keajaiban dunia kuno, yaitu Dewi Artemis dengan kuilnya, saudara. Nah ini gambarnya. Saudara, ini dianggap sebagai Dewi kesuburan. Karena Dewi ini sebuah patung, dan di patung ini ratusan buah dada, saudara. Jadi mereka menganggap ini Dewi kesuburan yang memberi mereka berkah, melimpah-limpah. Maka ketika mereka sakit ya, cari kesembuhan sama Dewi ini. Ketika mereka secara ekonomi ingin kaya, cari kekayaan sama Dewi ini. Ketika mereka apapun yang mereka inginkan, datang ke Dewi ini. Orang-orang Efesus datang, bahkan orang-orang dari berbagai belahan dunia datang juga minta pertolongan sama Dewi ini. Nah saudara, di tengah kondisi seperti ini, Rasul Paulus itu menekankan bahwa berkat yang sesungguhnya bukan dari Dewi, bukan dari dewa yang selama ini dikenal sebagai Dewi Artemis, yang sangat mereka puja-puji, yang mereka percaya memberi mereka kesembuhan dan segala berkat yang mereka inginkan. Sesungguhnya tidak. Paulus menekankan seluruh berkat itu kita dapat di dalam siapa? Hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristuslah berkat itu akan kita alami, kita terima. Tidak di dalam dewa-dewa yang lain. Termasuk di dalam siapapun. Tidak, hanya di dalam Kristus. Nah saudara, ini begitu jelas. Sehingga Paulus ini meskipun ada resiko, sebenarnya dia ingin, bisa saja ini resiko yang sangat berat, bisa dibunuh saudara. Tapi dia berani menegaskan, inilah iman Kristen, inilah keunikan, inilah keistimewaan dari iman di dalam kekristenan yang berbeda dan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain di dalam dunia. Penekanannya apa? Dalam Yesus Kristus. Saudara, inilah yang perlu kita pegang. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ini yang perlu kita perjuangkan. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Yaitu adalah iman kita di dalam Kristus. Karena di luar Kristus tidak mungkin ada berkat secara rohani kita bisa terima. Nah saudaraku, Petrus itu mengatakan di dalam Kisah Para Rasul, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara perhatikan, di bawah kolong langit, di bawah muka bumi ini saudara, tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya itu kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama siapa? Saudara, di dalam Dia, di dalam Yesus. Jadi betapa krusialnya iman seperti ini. Dan betapa pentingnya saudara kita setia di dalam iman yang seperti ini. Karena di luar Kristus, siapapun dia tidak akan mungkin mendapatkan berkat dari Allah untuk orang berdosa seperti kita. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12.
Di sana dikatakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saudara perhatikan. Allah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Hidup itu ada di dalam siapa? Bukan di dalam yang lain. Hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa anaknya? Putra tunggalnya adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan, siapa memiliki anak, dia itu memiliki hidup. Tapi siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya saudara, gak ada berkat rohani di luar Kristus yang telah menyelamatkan kita. Saudara, kita sangat bersyukur. Kalau saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Mengenal Yesus Kristus. Saudara, pengenalan ini bukan pengenalan yang murahan. Bukan sesuatu yang sepele. Tetapi sesuatu yang bernilai begitu besar. Lebih bernilai daripada semua kekayaan yang kita miliki, raih dan peroleh di dalam dunia yang berdosa ini. Karena berkat yang kita dapat di dalam Kristus, saudara, dikatakan sebagai berkat rohani. Saudara, di dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai spiritual blessing. Berkat rohani. Jadi ini spiritual blessing, saudara. Berkat rohani yang berbeda dengan berkat materi. Berkat materi itu punya nilai sementara. Berkat materi itu punya waktu hanya di dunia ini saja, saudara. Tetapi yang diberi kepada kita itu berkat rohani. Berarti ini berkat spiritual. Berkat dari Allah yang tidak bisa dirusak oleh ngengat, dimakan oleh karat. Tapi sebuah berkat yang menjadi milik kita. Bahkan setelah kita tinggalkan dunia ini. Orang-orang terkaya di dunia, semua meninggal. Tapi waktu mereka mati, satu pun dari harta tidak mereka bawa. Termasuk yang punya nama, termasuk Ratu Elizabeth yang baru dikubur beberapa waktu yang lalu. Harta yang begitu banyak tidak dibawa. Tapi apa harta kekal? Yaitu adalah spiritual blessing. Dan itu yang kita bawa. Dan saudara, ini berharga enggak? Sangat berharga. Karena berkat rohani itu punya nilai kekekalan. Sementara berkat duniawi itu punya nilai yang sementara. Ada nilainya, tapi sementara sifatnya. Tapi spiritual blessing, berkat rohani, ini punya nilai yang kekal. Dan inilah yang perlu kita pegang. Saya sangat berharap setiap kita, saudara, betul-betul memegang berkat ini. Biarlah kita berkata, aku tidak mau digeser dalam imanku kepada Tuhan. Aku tidak mau digeser oleh siapapun dan oleh apapun. Di dalam saya mengikut Tuhan. Di dalam saya melayani Yesus Kristus. Tapi saudara, banyak orang meremehkan berkat ini. Mereka menganggap seolah-olah ikut Tuhan itu satu berkat yang sepele, satu berkat yang tidak bernilai dan berharga. Maka melayani Tuhan seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak bernilai. Mereka menganggap melayani Tuhan itu gak punya nilai. Saudara, waktu saya duduk, saya terus merenungkan betapa berharga kita ini boleh melayani Tuhan. Melihat orang-orang yang melayani hari ini, hati saya digugah kembali, saudara. Melihat mereka boleh memberi diri melayani Tuhan. Mereka bayar harga, mereka komitmen. Saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, saya mau tanya. Apakah hati saudara selalu digelitikkan begitu, saudara? Disentuh begitu ketika melihat anugerah dari Tuhan, berkat rohani yang diberi oleh Allah dengan limpah bagi kita. Berkat surgawi diberi dengan limpah. Sebagai seorang yang tidak layak, tapi Allah memberi bagi engkau. Dan adakah engkau berkata, Tuhan, ini aku. Pakai hidupku, apa yang kumiliki, persembahkan kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan telah memberkati kita dengan berkat rohani, spiritual blessing, punya nilai yang kekal. Biarlah juga hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudara, berkat apa yang kita terima di dalam Kristus? Saudara, mulai dari ayat yang keempat, kita melihat sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Sebenarnya kalau lihat lagi ayat 5, saudara, juga dikatakan dalam kasih
Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus supaya menjadi anak-anaknya. Di dalam ayat 7, di dalam Kristus kita memperoleh di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Misalnya di dalam ayat yang ke-13, di dalam Kristus, oleh Kristus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, ini banyak poin. Kalau dibahas soal predestinasi, soal election, soal adopsi, soal redemption, soal forgiveness, itu kalau dibahas, saudara, cukup banyak ya. Tapi saya tidak bahas satu persatu, saudara. Saya pilih 2 saja untuk kita renungkan. Nah, saudara, saya bahas yang pertama soal dipilih oleh Allah. Setelah dipilih oleh Allah, tentunya ini satu pilihan bukan karena kemauan kita. Tetapi kita dipilih itu tentunya karena Allah berkenan. Allah memanggil kita karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Yang sebenarnya kita ini tak layak. Kita ini sebenarnya begitu miskin, begitu melarat karena dosa kita. Tapi kemudian dipilih dan dipanggil oleh Allah sehingga kita bisa masuk dalam persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan orang-orang percaya. Nah, saudara, dipilih oleh Allah. Apakah itu istimewa? Saudara, waktu saya merenungkan kalimat ini sejak saya menjadi hamba Tuhan, saudara. Saya berpikir begini, kenapa di antara miliaran manusia itu Allah bisa panggil saya sebagai seorang hamba Tuhan dan melayani Dia? Kenapa di antara miliaran manusia itu Tuhan kemudian pilih saya dan kemudian saya bisa menjadi anak-anaknya. Saya bisa menjadi umatnya. Saya bisa menjadi kepunyaan Dia. Saudara, apakah itu istimewa? Saudara, saya pikir begitu istimewa. Sangat istimewa. Saudara, karena ketika Allah memilih kita, berarti kita yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas, miskin, melarat secara rohani. Tapi kemudian Allah itu selamatkan kita. Aku memilih engkau untuk menjadi umatku. Saudara, coba kita perhatikan bahwa ketika Allah memilih kita, itu berarti bukan kita yang memilih Allah. Kalau kita yang pilih Allah, saudara, saya yakin kalau kita dikasih pilihan, seumur hidup kita, siapapun kita nggak pernah memilih Allah menjadi Tuhan kita. Kenapa, saudara? Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 itu jelas. Alkitab mengatakan manusia tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Artinya tidak ada manusia yang bakal mencari Allah. Di dalam kalimat berikutnya itu dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua berbuat dosa, berbuat jahat, menjadi musuh Allah. Kalau mau dikasih pilihan, sebenarnya manusia itu lebih memilih untuk menjadi musuh Allah daripada memilih mengasihi Tuhan Allah. Dan itulah yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita yang sudah jatuh dalam dosa. Terus memilih untuk menjadi musuh Allah, melawan Allah, memberontak, tidak mau dengar. Makanya jangan heran, saudara, kalau memang kita itu punya karakter bawaan. Susah dibilangin, susah dikasih tahu, tidak mau diatur. Pinginnya apa, saudara? Ngatur diri sendiri. Pinginnya apa? Pingin ngelawan. Pinginnya apa? Bukan ngikut kebenaran, tetapi menjolimi kebenaran. Dan itulah ciri daripada kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita sangat bersyukur, saudara ya. Allah menyelamatkan kita bukan berdasarkan pilihan kita, tetapi berdasarkan anugerahnya. Dia memilih kita. Di dalam dosa kita memilih untuk menjadi musuh Allah, tetapi di dalam kasih Allah memilih kita. Di dalam anugerahnya untuk menjadi kepunyaannya. Saya lihat, saudara, ini sesuatu yang istimewa sekali. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara, bangga enggak dipilih oleh Tuhan? Saya secara pribadi sangat bangga. Sangat bangga. Karena dipilih oleh Allah itu spesial. Itu istimewa, saudara. Kalau kita sampai dipilih oleh Allah, berarti kita berharga di mata Tuhan. Kalau sampai kita dipilih oleh Allah, itu berarti kita ini juga begitu dikasihi oleh Dia. Maka saudara, kiranya kesadaran rohani ini boleh terus ada dalam kehidupan kita. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita.
Dan itu anugerah, berkat terindah seperti tema kita hari ini. Berkat terindah bagi orang yang dikasihinya, dipilih oleh Tuhan. Saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, itu dikatakan ya, kita ini diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena pekerjaan kita, tetapi itu pemberian Allah. Sehingga jangan ada orang memegahkan diri. Kapan kita dipilih oleh Tuhan? Itu sebelum dunia ini dijadikan, saudara. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita lahir. Sebelum kita hidup. Tuhan sudah pilih kita. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Bukan berdasarkan jasa kita. Tapi anugerah. Di dalam Kristus, Ia pilih kita. Aku angkat orang ini. Aku selamatkan dia. Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang yang dia ingin menaruh belas kasihan. Itu sangat luar biasa. Maka kalau sampai jatuh pilihan Allah itu bagi kita. Saudara, kita punya status sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kalau Allah sudah memilih kehidupan kita, lalu tujuannya apa? Saudara, tujuannya jelas di dalam ayat 4 ini. Yaitu adalah supaya kita kudus dan tidak bercacat. Jadi tujuan Allah sebenarnya memilih kita di tengah dunia ini, di antara jutaan orang berdosa yang belum diselamatkan. Tuhan pilih kita. Saudara, tujuannya apa? Supaya engkau dan saya kudus. Supaya engkau dan saya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau ada orang kemudian itu hidup di dalam dosa, tidak melakukan kebenaran, saudara perlu mempertanyakan, apakah hidupnya betul-betul dipilih oleh Allah atau tidak? Jangan-jangan sebenarnya dia bukan orang pilihan. Karena orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, saudara, punya satu kerinduan yang besar. Kerinduannya itu adalah ingin hidup kudus, hidup tidak bercacat. Ada satu kerinduan yang kudus, ada satu kerinduan yang besar untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, kita semua gak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang perfect. Tidak punya kelemahan cacat celah. Coba selidiki siapa tokoh-tokoh Alkitab selain Yesus yang tidak mempunyai kelemahan. Seluruh tokoh Alkitab, orang-orang hebat seperti Abraham, seperti Daud, itu punya kelemahan. Tetapi apa yang membedakan saudara? Dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dengan orang yang bukan dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada satu kerinduan yang kudus. Ada satu kesungguhan yang kudus. Ada satu hati dan hidup yang mau dipersembahkan untuk Tuhan. Dia membenci apa yang Tuhan benci. Dia mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Dan ini salah satu wujud nyata seseorang milik Tuhan. Sebagai sebuah tanda yang bisa kelihatan. Orang yang mengasihi Tuhan, kata Tuhan Yesus, dia akan melakukan firman. Dia akan mau belajar hidup, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan di dalam tulisan Paulus sendiri, saudara, nanti boleh baca pasal 4, 23, 24, pasal 5, 8-9. Intinya apa? Kita yang hidup di dalam kegelapan. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan, mesti mengenakan manusia baru. Manusia baru itu adalah yang telah diciptakan menurut kehendak Allah untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi tidak ada, saudara, satu kesempatan atau satu area di mana kita setelah diselamatkan oleh Tuhan itu ada kesempatan untuk terus hidup di dalam dosa. Tidak ada, saudara. Tuhan menginginkan kita untuk hidup benar, untuk hidup mempermuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kiranya, saudara, hal ini boleh terus menggugah hati kita. Perjalanan iman kita masih panjang, saudara. Di dalam kita mengikut Tuhan, masih panjang ke depan. Saudara, menjadi orang yang percaya itu cepat, saudara. Tapi untuk memelihara iman kita, dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan ketekunan, kesungguhan, kesetiaan, komitmen total. Untuk tidak mau digeser, digoyahkan, tapi tetap berada di dalam Kristus. Nah, saudara, yang ketiga.
Lalu kemudian berkat apa setelah kita dipilih oleh Allah? Di dalam ayat yang kelima, saudara. Dalam kasih ia telah menentukan kita. Dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, ini salah satu berkat terindah yang diberi oleh Allah kepada kita. Selain kita dipilih oleh Allah. Tapi kemudian kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, siapa kita? Kita ini, kalau saya menggambarkan saudara ya, ini sebenarnya orang yang layak dimurkai oleh Tuhan. Saudara perhatikan, misalnya di dalam perumpamaan anak yang hilang ya, itu anak yang bungsu itu meninggalkan rumah ayahnya dan sampai dia melarat, miskin. Bukan hanya secara fisik, secara materi dia miskin, tapi secara rohani begitu miskin, melarat. Dan sangat-sangat kasihan sekali saudara. Bahkan dia yang meminta untuk makanan babi aja gak ada yang mau kasih kepada dia. Saking miskinnya. Begitu melarat sekali. Tapi kemudian saudara, dia diterima oleh Bapa kembali. Jadi saudara, kita melihat hati Tuhan itu mengangkat kita menjadi anaknya, seseorang yang tidak layak. Yang pantas untuk dibuang. Pantas untuk dibiarkan, ditinggalkan. Tapi kemudian diambil, diterima, dan diangkat menjadi anaknya. Saudara, ini sesuatu yang sangat istimewa. Itulah kehidupan kita disebut sebagai anak-anak adopsi, saudara. Di dalam bahasa Inggris itu memakai adopsi. Jadi anak-anak angkat. Jadi kita ini adalah anak-anak angkat. Nah saudara, kalau kita anak angkat, apa sih istimewanya? Saudara, istimewanya anak angkat ya. Maksudnya ya kita sudah punya status anak. Yaitu adalah di dalam Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi ketika Allah itu mengadopsi dan mengangkat kita, saudara, maka berkat terindah itu diberikan kepada kita. Kita punya hak menerima warisan dari Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat membanggakan hati kita. Kita ini berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, janji Tuhan itu begitu banyak di dalam Alkitab. Dan diberikan dengan limpah kepada kita. Saudara, waktu kita tahu itu kita terima janji Allah. Kita menjadi ahli waris. Kita dapat warisan surgawi. Apakah hati kita senang? Kita bersyukur dan berkata, Tuhan, Engkau begitu baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah spiritual blessing yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu adalah kita diangkat untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita punya status. Status kita itu saudara, sekarang ini status kita sebagai anak dari orang tua yang melahirkan kita. Kita semua punya papa ya. Kita ini anaknya. Kita punya status yang lain, status sebagai anak menantu. Menantu dari si A, dari si B, dari si C. Status itu ada. Tapi ada satu status yang sangat istimewa saudara. Dan ini status yang sampai kepada kekekalan. Yaitu adalah status kita sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai anak Bapa Surgawi. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita ini kita punya Bapa selain Bapa kita di dunia. Bapa jasmani. Tapi kita punya Bapa di surga. Itu adalah Bapa yang mengasihi kita. Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa yang empunya segala yang ada. Bapa yang mengasihi kita. Bahkan menyelamatkan kita. Dan saudara, ini adalah sebuah berkat yang disediakan. Bapa kita, Bapa yang memelihara, bahkan menjaga, melindungi kita di dalam dunia ini. Saudara, waktu kita merenungkan berkat dari Bapa itu, saudara, kita melihat sebuah hal yang sebenarnya menakjubkan bagi kita. Harusnya membuat hati kita semakin lebih berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Karena kita itu dikasihi Tuhan dengan sebuah cinta Tuhan yang amat-amat sangat besar. Kita diangkat jadi anaknya. Dia rela menjadi bapa buat kita. Siapakah kita, saudara? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
Di dalam firman Tuhan itu dikatakan, kamu bukan hamba, tapi melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu adalah ahli waris oleh Allah. Saudara, itulah yang kita terima menjadi bagian kita. Saudara, kalau kita sadar kita itu punya Bapa, maka saya ajak kita untuk merefleksikan sebentar. Kita punya Bapa. Kalau Bapa kita di dunia ini saja begitu mengasihi kita, bukankah Bapa kita yang di surga jauh lebih mengasihi kita? Kalau kita punya Bapa di dunia ini, kalau dia punya warisan, dia membagikan kepada kita. Bukankah Bapa kita yang di surga jauh melebihi itu akan memberikan berkat yang bernilai kekal bagi kita? Kalau Bapa yang di surga itu benar-benar Bapa kita, bukankah dia seorang Bapa yang jauh lebih mengerti kehidupan kita dibandingkan Bapa kita secara jasmani? Dan kalau Bapa kita di dunia saja mengerti kebutuhan kita, bukankah Bapa yang di surga itu jauh lebih mengerti, memahami, bahkan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam dunia ini? Dan bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani kita. Kalau saudara, kita punya Bapa begitu baik, kita kagum, kita sanjung. Bukankah seharusnya kita lebih kagum dan lebih tersanjung dengan Bapa kita yang di surga? Seperti yang Paulus katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah Bapa di surga melampaui siapapun di dalam dunia ini? Maka saudara, kalau hari ini mungkin kita datang di dalam ibadah ini dengan segala beban dan pergumulan yang ada, saudara, mari arahkan hati kita kepada Bapa. Mari katakan pada diri kita, saya punya Bapa. Dan mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Bapaku. Dan Tuhan Yesus ajari kita kalau berdoa. Doanya apa, saudara? Permulaannya bagus banget, saudara ya. Bapa kami yang di surga. Saudara, ini mengingatkan kita. Kita statusnya sekarang sebagai anak angkat. Dan sebagai anak angkat, kita punya Bapa yang baru. Bapa yang baru secara rohani. Dan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau Allah yang empunya langit dan bumi ini, empunya segala yang ada, bukankah juga kita begitu berharga di matanya? Kalau binatang kecil saja, saudara, seperti burung pipit yang tidak menabur, itu begitu dipelihara oleh Bapa Surgawi, ia memberi makan kepada mereka. Apalagi kita, anak-anaknya. Bukankah dia lebih mengasihi dan memelihara kita? Saudara, berkat di dalam Tuhan itu berkat yang luar biasa. Ini satu berkat terindah yang kita dapat dan bukan dari dunia ini. Ini adalah spiritual blessing yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Bukan nanti di sorga kelak, tetapi mulai saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah berkat ini pasti kita terima? Saya langsung lihat ayat 13 dan 14. Saya mau katakan berkat ini pasti kita terima. Mari kita lihat. Ayat 13. Saudara perhatikan ayat bagian terakhir saja ya. Bagian terakhir di dalamnya kamu juga ya. Ayat 13, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, apa yang menjadi jaminan bahwa berkat ini akan kita terima? Jaminannya adalah ketika kita percaya, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu meterai dari Allah untuk memastikan engkau dan saya akan memperoleh berkat surgawi yang diberi di dalam Kristus. Jadi saudara, di ayat 14 dikatakan, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak ingkar janji, tapi akan menepati. Dan ditepatinya
itu bukan besok. Sejak saudara dan saya percaya kepada Yesus, dari situ meterai ini ada di dalam hidup saudara. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Roh yang ada di dalam hati kamu, roh yang ada di dalam dirimu, itu meterai dari Allah untuk menyatakan engkau milik Tuhan, engkau anak-anaknya, dan engkau akan mendapatkan berkat dari sorga yang diberikan untuk kita. Untuk segala hal yang disediakan oleh Tuhan kepada kita, saya mengundang setiap kita, seperti Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya di dalam kehidupan kita, makin lebih memuji, memuliakan Tuhan, karena Ia telah memberkati kita dengan berkat yang melimpah.